Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Selamat datang Bapak, Ibu, dan para undangan yang berbahagia. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Haji Sabirin Nur. Yang terhormat Mr. Sasaki Hiroki, Gender Officer Embassy of Japan. Yang terhormat W20 Chair Presidency Indonesia, Ibu Uli Silalahi. Yang terhormat W20 Co-Chair Presidency Indonesia, Ibu Diah Siswarini. Yang terhormat Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Dr. Maria Endang. Yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang diwakilkan oleh Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Ibu Leni Rosalin. Yang terhormat para narasumber, moderator, dan seluruh peserta webinar. Saya Aditya, selamat datang pada acara satelit event webinar kesehatan ibu dan anak. Kegiatan hari ini dilaksanakan secara hybrid dengan mengikuti protokol kesehatan. Kepada para peserta yang menghadiri acara ini secara daring via Webex, kami infokan bahwa panitia telah menyediakan layanan penerjemah yang dapat diakses di fitur interpreter dengan memilih bahasa yang diperlukan. Untuk membantu jalannya acara, pada opsi balance controls, para peserta dapat memilih untuk mengatur volume bahasa yang akan diperdengarkan. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Webinar akan berlangsung mulai pukul 2 hingga 3 siang nanti, yang akan dipandu langsung oleh Ibu Dr. Metria selaku moderator. Perkenankan saya membacakan sekilas CV beliau. Ibu Dr. Metria Syahadatina MKes. Beliau adalah seorang dosen dan menjabat sebagai Kepala Program Studi Kesehatan Masyarakat dari Program Fakultas Kedokteran. Ibu-ibu ini supaya tutup aja acara. Sorry. Baik, saya infokan sekali lagi kepada yang terhormat tamu undangan, Bapak dan Ibu sekalian, agar menempati tempat duduk karena sebentar lagi acara seminar akan kami mulai.
Sekali lagi kepada yang terhormat, seluruh tamu undangan, Bapak dan Ibu diharapkan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan, karena sebentar lagi acara webinar akan kami mulai. Baik. Webinar akan berlangsung mulai pukul 2 hingga 3 siang nanti, yang akan dipandu langsung oleh Ibu Dr. Metria selaku moderator. Sebelumnya perkenankan saya membacakan sekilas CV beliau. Ibu Dr. Metria Syahadatina MKes. Beliau adalah seorang dosen dan menjabat sebagai Kepala Program Studi Kesehatan Masyarakat dari Program Magister Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Kepada Ibu Dr. Metria dan kepada narasumber Ibu Andawalio Saparda, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Selamat datang para hadirin yang berhadir di Kalamus Ballroom Ratan Inn Hotel dan juga para hadirin yang berhadir secara online. Saya juga ingin menyapa para narasumber yang luar biasa hari ini. Ada 3 orang narasumber, 2 orang berhadir secara online, yaitu Ibu Dr. Gigi Kartini Rustandi, Magister Kesehatan, dan Bapak Iing Mursalin. Selamat siang Ibu Kartini dan Pak Iing. Saya juga ingin menyapa secara langsung narasumber yang juga berhadir secara offline di ruang ini, yaitu Ibu Andawalio Sapardan. Selamat siang Ibu, selamat datang di Banjarmasin. Baik, hari ini kita akan mengikuti sesi seminar yang mengusung tema promosi respon kesehatan untuk kesembuhan bersama. Seminar ini nanti akan kita bagi menjadi 2 sesi utama, yaitu pemaparan dari masing-masing narasumber. Ada 3 orang narasumber yang berhadir secara online maupun secara offline. Masing-masing narasumber akan kita berikan waktu sekitar 7 menit untuk paparan. Kemudian nanti akan kita baik, mohon izin. Seminar W20 dengan tema promosi respon kesehatan dan kesembuhan bersama hari ini nanti akan kita bagi menjadi 2 sesi utama, yaitu pemaparan dari masing-masing narasumber. Kita ada 3 orang narasumber. Masing-masing narasumber nanti akan memaparkan durasi sekitar 7 menit. Kemudian kita akan masuk ke sesi tanggapan dari beberapa penanggap yang telah terdata di panitia. Sebelum masuk ke sesi untuk narasumber, izinkan saya Metria untuk memandu acara seminar hari ini yang nanti akan berlangsung hingga sekitar jam 3 sore nanti. Sedikit latar belakang untuk melakukan atau memaparkan seminar ini.
W20 merupakan suatu kegiatan yang berperan dalam promosi pemberdayaan ekonomi perempuan yang sifatnya responsif gender. Artinya, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan partisipasi yang sama untuk berkarya dan mendapatkan hak terutama terkait dengan pelayanan kesehatan. Kita sudah tahu bahwa saat ini kita masuk di masa pandemi COVID-19 yang pada masa ini banyak sekali dampak yang kita hadapi. Baik itu dampak ekonomi, dampak kesehatan, dan juga dampak terhadap pemberdayaan perempuan itu sendiri. Jadi dengan seminar ini kita berharap bahwa nanti kita bisa membahas tentang bagaimana cara kita meningkatkan pemberdayaan perempuan di Indonesia, khususnya benua kita di Kalimantan Selatan. Hingga nanti tujuan di Sustainable Development Goals itu nanti kita bisa mencapai penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Baik, mungkin langsung saja akan kita masuki sesi paparan dari narasumber. Narasumber pertama, beliau merupakan narasumber yang luar biasa. Nama beliau adalah Ibu Dr. Gigi Kartini Rustandi, Magister Kesehatan. Beliau adalah Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pendidikan beliau, Dr. Gigi dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti, dan pendidikan magister beliau dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Hari ini beliau akan memaparkan identifikasi tantangan bagi perempuan untuk mengakses layanan kesehatan selama pandemi dan fokus pada kesehatan ibu dan seksual reproduksi. Kepada Ibu Dr. Gigi Kartini Rustandi, Magister Kesehatan, waktu dan layar kami persilahkan dengan durasi 7 menit. Terima kasih. Mohon izin Ibu Dr. Meitra, apakah suara saya terdengar? Terdengar Ibu? Baik, izin saya share screen. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh panitia, dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf Ibu Dirjen yang sedianya hadir, tapi karena ada kegiatan dengan DPR yang tidak bisa ditinggalkan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan permintaan panitia terkait dengan upaya pelayanan kesehatan ibu, seksual, dan reproduksi di masa pandemi, saya dengan segera saja masuk di dalam slide nomor 3 ini. Kita tahu bahwa jumlah penduduk Indonesia itu sudah mencapai 2.273 juta penduduk. Dan kalau kita lihat bahwa jumlah pada usia produktif ini sangat besar, yang merah, kotak merah ini. Ada sekitar 189 juta penduduk. Tentu terdiri atas perempuan dan laki-laki. Tidak terlalu beda jauh, hampir 50%, 50%. Dan kalau kita lihat dari usia pekerja produktif ini, ada sekitar 131 juta adalah pekerja, termasuk di dalamnya perempuan yang jumlahnya cukup besar, 60%. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, peran pekerja ini menjadi penting. Ini belum kita hitung sebagai para ibu rumah tangga. Dan kalau kita lihat bahwa pada usia produktif ini, termasuk para perempuan ini, mereka adalah tulang punggung keluarga. Mereka adalah aset dari negara atau keluarga atau perusahaan.
Mereka penggerak ekonomi bangsa. Terima kasih Bapak Ibu, Ibu-Ibu dari perwakilan organisasi wanita baik nasional, regional maupun internasional yang merupakan salah satu penggerak ekonomi bangsa. Tapi ada satu lagi, mereka adalah pencetak generasi penerus bangsa. Ini yang tadi disampaikan bagaimana peran daripada para perempuan. Tapi kalau kita lihat status perempuan, begitu banyak warna merah, angka kematian yang masih tinggi, masalah gizi, ya. Bagaimana dia bukan hanya anemia dan kurang gizi, tapi obesitas sudah terjadi. Bagaimana riwayat perkawinan dan obstetrinya? Banyak sekali perempuan menikah di bawah usia di bawah 18 tahun. Bahkan ada 7% perempuan menikah di usia 15 sampai 19 tahun. Bagaimana masalah keluarga berencana? Masih banyak 4 terlalu. Belum lagi ketika kita bicara penyakit menular, TBC, hepatitis, ya. Kemudian HIV, demikian juga dengan penyakit tidak menular. Banyak perempuan mengalami hipertensi, diabetes, penyakit jantung, kanker, yang akan berpengaruh pada peran mereka sebagai perempuan. Di sisi lain, kekerasan terhadap perempuan banyak terjadi. 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan fisik. Dan yang pasti, perempuan sebagai pekerja memiliki 2 resiko. Sebagai seorang perempuan, sebagai seorang pekerja. Saya akan lanjutkan Bapak Ibu di sini pada masa COVID. Kalau kita lihat, angka kematian ibu pada masa COVID ini 40% juga terkena karena COVID. Ya, dan kalau kita lihat angka kematian pada tahun 2021 meningkat bukan cukup tinggi lagi, sangat tinggi. Dari 4,6 tahun 2020 mencapai 73. Ini merupakan resiko yang perlu kita perhatikan. Dan bagaimana upaya kita ketika kita tahu bahwa pada usia produktif ini, mereka, para perempuan ini harus kita lindungi. Salah satunya bagaimana peran kita memastikan bahwa masyarakat rentan, ibu hamil itu harus mendapatkan vaksinasi. Ini adalah sebagian upaya saja. Dan apa sasaran kita untuk menjadikan perempuan ini menjadi baik? Yang satu adalah kita mulai dari bekerja, mulai dari sasaran remaja. Bagaimana kita membuat remaja kita menjadi remaja yang sehat. Kemudian menjadikan calon pengantin menjadi calon pengantin yang sehat. Selanjutnya bagaimana kita membuat ibu hamil bersalin dan nifas dan juga pelayanan KB-nya baik, serta bagaimana peran para pekerja. Ini adalah beberapa pelayanan saja bagaimana calon pengantin pada saat ini akan kita berikan pengetahuan dikaitkan dengan kesehatan reproduksi dan pemeriksaan kesehatan sebelum mereka melakukan pernikahan. Dan kita mengharapkan 3 bulan sebelum pernikahan mereka sudah memeriksakan agar bukannya mencegah perkawinan tetapi membuat calon pengantin itu menjadi calon pengantin yang sehat. Bagaimana pelayanan kesehatan ibu hamil melahirkan pada masa pandemi? Memang ada berbagai masalah ketika masa COVID ini. Tetapi kita sudah memberikan upaya-upaya tertentu, bagaimana adanya buku KIA, bagaimana sekarang ada kebijakan mereka harus dalam pemeriksaan kesehatan kehamilan dan juga screening faktor risiko, dan juga bagaimana meyakinkan semua persalinan dilakukan di Fasiankes karena kita ingin mereka tertolong dengan baik. Di sisi lain, bagaimana pasca persalinan kita akan membantu mereka, bagaimana ibu itu harus di Fasiankes, bagaimana pemantauan dan juga yang tentunya untuk mengurangi
permasalahan mereka, maka dilakukan dengan pelayanan KB pasca persalinan. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan, dan satu hal yang sering kita lupakan, bagaimana pembinaan pada pekerja perempuan. Program GP2SP, program kesehatan dan keselamatan kerja perkantoran, dan pos UKK merupakan upaya dengan kita kolaborasikan dengan swasta, dengan lintas sektor terkait. Bapak Ibu, tantangan yang ada adalah terganggunya pemenuhan pelayanan kesehatan pada masa pandemi ini yang sudah kita jawab dengan berbagai upaya. Ada online service, ada bagaimana pemenuhan protokol kesehatan dalam pelayanan. Tantangan berikut adalah keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan dari resiko penularan COVID yang masih perlu ditingkatkan. Bagaimana juga tantangan kita, masyarakat masih takut mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan, ya, karena khawatir terpapar COVID. Masalah lain lagi adalah kesehatan reproduksi remaja yang perlu mendapat perhatian dan pernikahan anak atau pernikahan dini. Dan tentunya ada tantangan terkait dengan hambatan sosial budaya dan akses masyarakat terhadap pelayanan. Bapak Ibu, tentu pembelajaran yang sangat menarik dalam masa COVID ini, khususnya untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak adalah kita bisa melakukan modifikasi pelayanan kesehatan agar menjaga akses pelayanan bisa tetap dilakukan. Partisipasi masyarakat, kader menjadi sangat tinggi. Ya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemberian pelayanan menjadi penting untuk efisiensi penyebaran informasi. Dan terima kasih untuk peran lintas sektor swasta dalam pelayanan kesehatan ibu. Ini adalah satu gambaran bagaimana kolaborasi dari semua lintas sektor, lintas program, bahkan dunia usaha dalam bergerak melakukan implementasi, adaptasi kebiasaan baru, pelayanan kesehatan ibu, seksual, dan reproduksi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metria. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Kartika untuk paparan yang luar biasa tadi tentang peran pemberdayaan perempuan di masa pandemi COVID-19 terkait dengan bagaimana mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Kita lanjut ke sesi narasumber yang kedua. Beliau tidak kalah luar biasanya dari narasumber yang pertama tadi. Nama beliau adalah Pak Iing Mursalin, Program Lead Manager dari TP2AK, yaitu Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil atau stunting, di mana stunting saat ini merupakan salah satu indikator kinerja kepala daerah yang memang harus kita kejar target hingga nanti target WHO di 2024 yaitu sebesar 14%. Beliau hari ini akan memaparkan tentang tinjauan stunting di Indonesia menuju peningkatan respon kesehatan. Kepada Pak Iing Mursalin, dengan hormat, waktu dan layar kami persilahkan selama durasi 7 menit. Silahkan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitria atas waktunya. Teman-teman di W20, terima kasih sudah mengundang saya untuk berbicara di forum yang sangat terhormat ini. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Indonesia ini punya kemajuan yang sangat baik ya dari sisi ekonomi. Tapi di balik itu ternyata kita masih punya problem dengan soalan gizi gitu ya. Kita masih punya PR dengan stunting yang angkanya saat ini mencapai 24,4%. Artinya 1 dari 4 anak balita di Indonesia itu ternyata mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Ini tentu saja menjadi PR bagi kita semua untuk bisa menurunkan hingga 14% pada tahun 2024. Teman-teman panitia boleh dibantu share screen atau saya yang share screen? Saya yang share screen.
Sudah terlihat materinya? Sudah terlihat, Bapak? Sudah, baik. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah sampaikan bahwa kita punya target untuk menurunkan preferensi hingga 14% pada tahun 2020. Ya. Ini artinya kita hanya punya waktu 2,5 tahun ke depan. Berdasarkan perhitungan yang kami lakukan, ini kita harus turun sebesar 3,4% poin per tahun untuk bisa mencapai target itu. Ini tentu saja merupakan sebuah target yang tidak mudah untuk dicapai, gitu. Karena memang rata-rata penurunan stunting selama ini tidak sebesar itu. Gitu. Karena itu butuh kerja bersama dari semua pihak, butuh inovasi cerdas dari kita semua untuk bisa mencapai target ini. Kalau dilihat di level provinsi, Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa semua provinsi mengalami penurunan preferensi dari tahun 2018 sampai 2021. Gitu ya. Dan sekarang 14 provinsi sudah mempunyai preferensi di bawah rata-rata nasional. Kita masih punya 20 provinsi yang berada di atas rata-rata nasional. 6 provinsi sudah di bawah 20%, artinya sudah di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh WHO, dan 6 provinsi itu masih di kategori tinggi, yaitu di atas 30% preferensi stuntingnya. Ini berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia yang dilakukan tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, selain stunting, kita juga masih punya problem dengan isu gizi lainnya. Tadi Bu Kartini sudah menyampaikan, kita masih punya persoalan dengan anemia ibu hamil. Hampir 50%, 48,9% ibu hamil kita anemia. Ibu hamil kek gitu ya, tadi 17%. Remaja yang anemia juga besar, 26% gitu ya. Ini kenapa? Ini bisa terjadi gitu ya. Kalau dilihat dari intervensi yang dilakukan, kita punya intervensi terkait dengan suplementasi tablet tambah darah. Cakupannya boleh di atas 80%, tapi kalau dilihat konsumsinya, itu hanya 37% untuk ibu hamil. Artinya, banyak ibu hamil yang tidak mengkonsumsi tablet tambah darah yang sudah diberikan oleh pemerintah. Gitu. Dan sebagian besar anemia yang terjadi di Indonesia adalah anemia besar. Sementara untuk remaja, Bapak Ibu sekalian, kita lihat berdasarkan data riset kesehatan dasar, untuk tablet tambah darah yang dibagikan di sekolah, tingkat konsumsinya yang di atas 52, itu hanya 1,4%. Bayangkan. Hanya 1,4% remaja yang menerima tablet tambah darah di sekolah, yang mengkonsumsi 52 tablet. Ada sebagian remaja yang membeli sendiri, tapi tingkat konsumsinya juga sangat rendah, dengan 52 tablet, hanya 3,6%. Ini tentu saja sebuah tantangan bagi kita semua, bagaimana memperbaiki status kesehatan, status gizi ibu, calon ibu, gitu ya, agar dia bisa melahirkan anak-anak yang cerdas, bisa melahirkan dengan selamat. Bayangkan kalau ibu hamilnya anemia, dia beresiko menimbulkan kematian saat melahirkan, dia beresiko melahirkan prematur, dia beresiko melahirkan anak yang kurang gizi. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah sebetulnya sudah mulai program percepatan penurunan stunting itu pada tahun 2013. Saat itu menetapkan sebagai salah satu prioritas. Ada sebuah perpres yang menjadi payung hukum, yaitu Perpres 42 tahun 2013 tentang percepatan perbaikan gizi. Kemudian mulai melaksanakan kampanye, kemudian melakukan piloting di 64 kabupaten kota. Kemudian pada tahun 2018, pemerintah ingin melakukan percepatan untuk melakukan penurunan prevalensi stunting dengan target 14% pada tahun 2024. Karena batas ambang yang ditetapkan oleh WHO itu harus di bawah 20%. Kemudian pada tahun 2018 disusunlah strategi nasional percepatan pencegahan stunting yang dikoordinasikan oleh TNP2K di kantor Sekretariat Wakil Presiden. Sanas ini kemudian dilaksanakan oleh 20 KL dan dilaksanakan secara bertahap di kabupaten kota. Kemudian pada tahun lalu, tahun 2021, Presiden sudah mengeluarkan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dengan tujuan untuk melakukan penguatan kerangka kelembagaan, kerangka implementasi dengan menggunakan pendekatan keluarga berisiko stunting, penguatan pemantauan dan evaluasi. Kemudian BKKBN sebagai ketua pelaksana setelah menyusun rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting tahun 2021-2024 yang digunakan sebagai acuan bersama dalam pelaksanaan program. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada 5 pilar
untuk percepatan penurunan stunting yang mungkin Bapak Ibu sudah beberapa kali mendengarkan tentang ini. Pertama, kita butuh komitmen dari semua pihak untuk bersama-sama menurunkan stunting. Yang kedua, kita butuh peningkatan komunikasi perubahan perilaku karena memang sebagian besar terkait dengan pola perilaku masyarakat, pola makan, pola asuh, pola sanitasi, gitu ya. Ini yang harus kita rubah sama-sama. Kemudian yang ketiga adalah konvergensi antar program. Ini satu masalah. Sebetulnya intervensi terkait dengan pencegahan stunting itu sudah dilaksanakan sejak lama. Hanya memang tidak terkonvergensikan dengan baik. Masing-masing berjalan sendiri dan yang lain-lain. Padahal secara konseptual, penurunan stunting memerlukan konvergensi antar program. Percuma intervensi spesifik diberikan kalau intervensi sensitif tidak diberikan. Kemudian yang keempat adalah peningkatan ketahanan pangan dan gizi. Ini sangat penting karena salah satu penyebab utama adalah kekurangan asupan gizi dan yang terakhir adalah terkait dengan perbaikan sistem pemantauan dan evaluasi. Ada 5 kelompok sasaran yaitu remaja, baik putra maupun putri, kemudian calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita. Nah, dalam rencana aksi nasional yang sudah disusun oleh BKKBN bersama dengan kementerian dan lembaga, ada 3 pendekatan yang digunakan. Yang pertama adalah pendekatan keluarga beresiko stunting. Kita mulai bergerak ke hulu untuk mengidentifikasi siapa saja keluarga yang mempunyai resiko melahirkan anak stunting. Keluarga dengan remaja putri, keluarga dengan ibu hamil, 4T tadi yang disampaikan oleh Bu Kartini, gitu ya. Kemudian yang kedua ada pendekatan multisektor. Tadi Bu Kartini di akhir slide-nya, Pak Paranya menyampaikan perlunya keterlibatan dari semua pihak untuk melaksanakan perbaikan status kesehatan perempuan, termasuk di dalamnya untuk melakukan pencegahan stunting. Kemudian ada pendekatan intervensi gizi yang terpadu. Nah, kan pasti ini Bapak Ibu sekalian dibagi dalam 3 klaster. Yang pertama adalah memperbaiki data agar lebih presisi, kemudian ada cluster manajerial untuk memperbaiki pengelolaan, lalu kemudian cluster operasional yang terkait dengan intervensi di lapangan. Kemudian pada akhirnya yang diharapkan adalah adanya konvergensi semua layanan yang dibutuhkan oleh semua kelompok sasaran. Dari mulai remaja putri, calon pengantin, pasangan usia subur, dia harus menerima edukasi tentang kesehatan reproduksi, dia harus menerima asupan gizi, dia harus menerima tablet tambah darah, ibu hamil sampai ke balita. Intervensi yang diperlukan diharapkan bisa diterima oleh semua kelompok sasaran ini. Nah, saya ingin langsung terkait dengan pandemi. Nah, Bapak Ibu sekalian, pandemi ini menjadi salah satu tantangan yang kita hadapi ketika kita melaksanakan program percepatan penurunan stunting. Kita tahu bahwa pandemi ini mempengaruhi program itu paling tidak melalui 3 hal. Yang pertama adalah refocusing anggaran. Kita tahu bahwa ketika pandemi mulai masuk ke Indonesia di bulan Maret tahun 2020, pemerintah kemudian berupaya untuk mengantisipasi banyak anggaran yang direalokasikan. Yang kedua, hentinya beberapa layanan. Kita mulai dengan pada ujungnya kita menggunakan istilah PPKM ya. Dan itu kemudian menyebabkan beberapa layanan yang dilaksanakan di tingkat masyarakat itu terganggu pelaksanaan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatnya angka kemiskinan. Kita tahu berdasarkan data BPS tahun 2020 angka kemiskinan kita naik di atas 10%. Padahal sebelumnya kita sudah mencapai 9%. Gitu ya. Ini tentu saja akan mempengaruhi ke daya beli masyarakat, kemampuan dia untuk menyediakan makanan, gitu ya. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data dari Kemenkes, terjadi penurunan tingkat aktivasi posyandu, gitu ya. Pada tahun 2020 itu hanya 21% posyandu yang aktif. Kemudian pada tahun 2021 ternyata hanya 16%, gitu, karena kita belum selesai dengan pandemi di tahun 2021. Hasil survei. Mohon izin Pak II. Ya. Mohon izin waktunya sudah habis di 7 menit. Baik, boleh satu slide lagi? Ya, Bu. Siap, Pak. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, meskipun angka prevalensi stunting menurun dari tahun 2020 ke 2021, yang perlu diwaspadai adalah meningkatnya angka underweight. Underweight ini meningkat sebesar 1% karena stunting terjadi kalau penurun underweight ini dibiarkan secara terus-menerus. Dan satu sisi obesitas mengalami penurunan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan akses kesehatan terhadap perempuan, data Susenas tahun 2021 menunjukkan bahwa perempuan yang usia subur ya, perempuan usia subur yang mengalami gangguan kesehatan itu hanya 38,8% saja yang memeriksakan kesehatannya.
22,36% meskipun dia merasa gangguan kesehatan tidak memeriksakan kesehatan karena takut terpapar COVID. 42,27% anak itu menunda atau tidak melakukan imunisasi karena khawatir terpapar dengan COVID. Kemudian 13,88% anak yang mengalami gangguan kesehatan tidak melakukan pemeriksaan karena khawatir terpapar COVID. Gitu ya. Angka BPLR menurut Susenas mengalami kenaikan sebesar 1%. Penggunaan alat KB modern maupun tradisional cenderung mengalami penurunan. Oleh karena itu kita seringkali mendengar bahwa angka kelahiran meningkat di beberapa lokasi. Gitu ya. Nah, pada tahun 2020 berdasarkan dari Balitbangkes ya, Bapak Ibu sekalian, 43,5% puskesmas itu meniadakan layanan posyandu. Kemudian 56,9% puskesmas mengalami penurunan cakupan. Kemudian pemantauan pertumbuhan di posyandu juga turun. Cakupan remaja putri mendapatkan TTD juga turun sebesar 47,3%. Itu karena memang sekolahnya juga banyak tutup, padahal sebagian besar dibagikan di sekolah. Cakupan TTD ibu hamil juga turun, konsumsi PMBA juga turun. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk merespon itu sebetulnya Kementerian Kesehatan sudah banyak melakukan kegiatannya. Bu Kartini menyampaikan dalam banyak kesempatan, termasuk Pak Menkes. Kedepan Kementerian Kesehatan akan mendorong konsumsi TTD. Jadi yang diukur bukan lagi cakupan, tapi konsumsi, baik itu di remaja putri maupun di ibu hamil. Kemudian screening anemia untuk melakukan peningkatan, mengidentifikasi status kesehatan remaja. Kemudian pemberian PMT, kemudian peningkatan ASI eksklusif. PMT akan fokus ke protein hewani, kemudian imunisasi juga ditambah, bukan hanya 11 menjadi 14 gitu ya, dengan menambah yang terkait dengan pneumonia, kemudian pencegahan diare dan pencegahan kanker serviks, kemudian pemeriksaan kehamilan untuk ibu itu dirubah dari 4 kali menjadi 6 kali, karena selama ini ibu hamil minimal mau memeriksakan kesehatannya itu 4 kali untuk diketahui status kehamilannya, status kesehatannya. Nah, ke depan dari Kemenkes mempunyai rencana untuk mengubah ini menjadi 6 kali minimal pemeriksaan kesehatan ke depan. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iing untuk share informasi terkait dengan stunting, padahal memang banyak informasi lagi yang ingin kita gali dari beliau ya terkait dengan permasalahan stunting yang sedang merebak sekarang. Kita masuk ke narasumber ketiga yang tidak kalah menarik untuk materi yang akan beliau sampaikan, terutama di era digitalisasi saat ini. Narasumber ketiga kita adalah Ibu Anda Waluyo Supardan yang telah berhadir di depan kita. Beliau adalah co-founder Sehati Indonesia yang bergerak di bidang inovasi teknologi ya Bu ya. Inovasi teknologi yang nanti bisa menghasilkan kesempatan yang sama untuk kaum perempuan juga, hingga nanti bisa mendapatkan beberapa pelayanan kesehatan dengan digitalisasi, serta kemudian dampak finansial juga yang akan kita dapatkan dari pemberdayaan perempuan dengan digitalisasi ini. Judul materi beliau adalah Peran dan Pengaruh Digitalisasi untuk Peningkatan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan. Sangat menarik untuk materi ini, kita akan menyimak paparan dari beliau selama 7 menit ke depan, waktu dan tempat kepada Ibu Anda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, saya Anda Sapardan, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Saya akan membawakan mengenai peran dan pengaruh digitalisasi untuk peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan. Next slide please. Slide-nya boleh minta tolong ditayangkan. Ya, next slide. Ya, jadi kami di Sehati tujuan utamanya adalah berpartisipasi dalam pencapaian Indonesia Emas 2045 dengan lahirnya generasi emas melalui kesetaraan peluang dan akses kepada pelayanan kesehatan berkualitas dan terstandar, di mana penurunan AKI, AKB dan stunting sebagai target utamanya di 2 tahun tersisa ini, karena memang waktunya tinggal 2 tahun kalau kita mau mencapai bonus demografi di tahun 2045. Ada 5 pilar utama dalam implementasinya.
dan digitalisasi kesehatan adalah salah satunya. Value kami adalah bagaimana inovasi dan teknologi dapat membuka kesetaraan akses dan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas dan terstandar sehingga bisa memberikan impact baik secara sosial maupun finansial. Dari pengalaman kami di lapangan pada saat melakukan implementasi, saat ini sudah ada di 20 provinsi yang terdiri dari 52 kabupaten dalam berbagai macam kapasitas. Beberapa praktik baik terjadi dan memang membuktikan bahwa digitalisasi yang benar dapat menghasilkan data yang baik, dapat membantu akses yang lebih luas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dan standar. Hal ini membantu upaya untuk peningkatan penanganan pelayanan kesehatan untuk segera pulih bersama. Next slide please. Mungkin ini sedikit mengenai Sehatinya. Jadi TeleCTG adalah platform digital telekonsultasi dan telemonitoring untuk pelayanan remote kesehatan maternal yang merupakan karya Indonesia. Teknologinya dimiliki oleh Indonesia dan memang dirancang untuk situasi dan kondisi Indonesia dan negara lain yang memiliki karakteristik serupa. TeleCTG terdiri dari aplikasi untuk bidan, dashboard analitik, alat deteksi kesejahteraan janin basis IOMT, dan platform consultation center yang memungkinkan dilakukannya pelayanan remote hingga ke level desa. Deteksi dini faktor resiko menggunakan machine learning, continuum of care, continuous monitoring, dan pelayanan ke rumah. Jadi kita bisa mendekatkan pelayanan ke pasien tetap dengan suatu pelayanan yang terintegrasi sehingga secara data governance itu bisa teruji. Ini semuanya terintegrasi dan mampu menelusuri riwayat pasien selama di wilayah Indonesia dan membantu tetap terbukanya akses ke pelayanan kesehatan berkualitas di masa pandemi. Next slide. Ada praktek baik dari implementasi Sehati TeleCTG. Jadi di tahun 2019 kami melakukan piloting di Kupang. Di tahun itu kita berhasil membantu untuk menurunkan AKI sebanyak 71% dan AKB sebanyak 25,8%. Serta deteksi dini potensi stunting intrauterine. Kami melanjutkan penelitian di tahun 2020 yang jurnalnya sudah diterbitkan di acara ITTP COVID-19 Asia Tenggara. Di sini teknologi Sehati TeleCTG membantu menjembatani tantangan geografis, keterbatasan dokter dan infrastruktur transportasi serta berkurangnya kunjungan para ibu ke puskesmas dan beralih ke Polindes saat pandemi karena kekhawatiran mereka dan ketidakmampuan para ibu untuk membayarkan biaya transportasi ke puskesmas. Jadi mereka memang kunjungan ke puskesmas menurun jauh di Kabupaten Kupang pada saat itu dan mereka beralih ke Polindes. Studi ini menemukan bahwa terdapat 11 ibu yang tidak mendapatkan pemeriksaan TeleCTG dan mereka mengalami AKI. Sementara ibu-ibu yang mendapatkan pemeriksaan TeleCTG selamat, salah satu penyebabnya adalah turunnya faktor resiko kehamilan sebanyak 42%. Pemeriksaan menggunakan platform ini menghasilkan perbedaan yang signifikan terkait resiko kematian maternal, neonatal, dan juga stunting intrauterine. Digitalisasi ini meningkatkan akses pemeriksaan ANC, manajemen data, akurasi analisa, dan membantu menjawab tantangan kesehatan maternal sesuai konteks lokal. Kita nggak berhenti di sini, jadi memang teknologi itu bukan hanya mengenai teknologi itu sendiri gitu, tapi bagaimana implementasinya bisa dilakukan di lapangan dengan baik. Untuk itu kita berkolaborasi saat ini dengan Universitas Padjadjaran dan juga Academic Health System untuk terus melakukan penelitian selama 3 tahun ke depan untuk meningkatkan digital inklusi dan juga perbaikan flow dan proses penggunaan serta implementasi sesuai perkembangan dan kebutuhan. Beberapa studi kasus lainnya juga memperlihatkan bahwa seperti di Kupang tadi sudah saya sampaikan, terus di Kabupaten Pangkep kita bisa mendeteksi potential stunting intrauterine, juga memastikan continuum of care during pandemic, bahkan dashboardnya dipakai oleh BNPB untuk mengetahui ibu-ibu di daerah merah yang sudah mengalami faktor risiko dan masa aterem. Di Indramayu kita membantu untuk melakukan early deteksi dan mengeradikasi anemia sebanyak 67%. Di Kabupaten Nias kita membantu untuk memperbaiki referral system dan juga saat ini secara nasional kita membantu menguatkan sekitar 150 bidan dengan teknologi sebagai bagian dari upaya pemberdayaan perempuan dan kesetaraan akses kepada pelayanan kesehatan berkualitas dan informasi. Jadi memang kita sudah melatih sekitar 150.000 bidan, jadi membuka literasi digital mereka, dan saat ini kita juga sedang bekerja sama dengan BKKBN untuk melatih
konseling berimbang. Jadi gimana bidan-bidan bisa memberikan konseling yang lebih baik untuk perencanaan keluarga berkualitas. Seperti itu. Jadi itu juga jadi satu hal yang sangat penting. Karena kalau kita sudah tahu deteksi dini, ibu itu punya faktor resiko, membuat mereka mau dirujuk itu juga butuh sebuah kemampuan konseling. Itu jadi memang deteksi dini itu sangat penting karena kita bisa melakukan rujukan kehamilan instead of rujukan persalinan. Next slide please. Baik, ini sebenarnya mengenai digitalisasi. Jadi digitalisasi itu harus tertata dengan baik dan benar. Dan itu akan sangat membantu untuk mengoptimalkan health response dalam masa pandemi dan setelahnya mempercepat tercapainya tujuan pulih bersama. Namun beberapa hal ini harus menjadi perhatian gitu pada saat kita melakukan digitalisasi. Yang pertama adalah komitmen, dukungan dan kolaborasi dari pemerintah atau regulator. Gitu sehingga para stakeholder bisa berkonsentrasi pada tupoksi masing-masing dan tujuan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat tercapai. Yang kedua adalah known and adaptable technologies. Jadi memang teknologinya tuh harus benar-benar bagus. Gitu. Jadi memang mampu untuk mengikuti perkembangan, dibangun dengan sistem agile dan kontekstual, gitu bisa selalu mengikuti perkembangan dan kebutuhan yang ada. User centered design itu juga sangat penting karena apapun yang memakai adalah sumber daya manusia. Jadi kalau misalnya teknologi itu malah memberatkan teman-teman di lapangan, saya jamin nggak akan ada yang mau pakai. Terus sustainable business models, ini juga jadi satu hal yang penting karena digitalisasi itu bukan cuma membuat aplikasi gitu, tapi banyak hal dalam digitalisasi itu sendiri. Ini untuk menjamin sustainability karena banyak hal terkait maintenance, back end, agilitas dari teknologinya sendiri, user experience dan juga retention yang harus dijaga. Dan umumnya ini dilakukan oleh swasta. Lalu capability building, jadi bagaimana kita bisa meningkatkan kapabilitas dari SDM yang menggunakannya atau membuat SDM itu paham pentingnya digitalisasi dan bahwa itu membantu mereka. Dan juga bahwa digitalisasi itu bisa digunakan sebagai alat untuk melakukan monitoring dan juga evaluasi. Hingga saat ini Sehati telah melakukan ini semua dalam transformasi digital yang kami lakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Anda yang telah menyampaikan materi digitalisasi yang membuka wawasan kita terkait dengan bagaimana sih untuk meningkatkan pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak di era digital ini. Baik, langsung saja kita ke sesi tanggapan. Tanggapan yang diminta ada beberapa orang untuk masuk di daftar panitia. Tanggapan pertama diberikan kesempatan kepada Mr. Armando G. Alvarez dari Ambassador of Mexico to Indonesia. Beliau berhadir secara online. Karena keterbatasan waktu, kami mohon untuk para penanggap hanya memberikan waktu 2 menit di masing-masing tanggapan. Kepada Mr. Armando, your time is only for 2 minutes to give your opinion. Can you hear me? Thank you very much. Well, the crisis caused by the COVID-19 pandemic has affected people's health and well-being and has disproportionately affected women and girls. Mexico recognizes the importance of W20 and believes that it is essential to promote a gender-inclusive recovery, especially by putting women and girls at the center of the efforts and leaving no one behind. To overcome the multiple challenges of the pandemic and the obstacles that women and girls are facing, it is required a collaborative response, including sharing information and exchange of best practices between nations. We also acknowledge that it is essential to reinforce the dialogue between G20 countries. Mexico believes it is necessary to maximize the effectiveness of any support system aiming at empowering women. It is important to adopt and implement specific measures that benefit women's businesses through liquidity, employment and protection of the labor market, support for the production of goods and services, facilitate access to credit, and incentives for the formalization of companies. Mexico is working to put care policies at the center of government institutions. With the support of the Mexican Congress, we aim at creating a national system of care that is progressive, inclusive, and sustainable.
Under this system, we would like to recognize and provide care to the most vulnerable and dependent population. To this end, Mexico, along with UN Women, led a multilateral action to launch the Global Alliance for Care within the framework of the Generation Equality Forum, which Mexico co-chairs alongside with France. The Alliance is a platform for co-creation, cooperation, and collaboration to share practices, articulate dialogues, and generate advocacy and international action, considering the different roles of its members in implementing the care agenda at the local and the global level. Mexico invites all W20 members and partners to join the Alliance. Further information can be found at the chat of this event. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Armando, for your opinion. Selanjutnya, penanggap kedua, kepada Ibu Joyce Ansori dari Kowani dipersilahkan untuk memberikan tanggapan. Waktu dipersilahkan untuk maksimal 2 menit, Ibu. Silahkan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin, partisipan yang saya hormati. Selamat sore juga kepada semua yang hadir pada hari ini. Perkenalkan saya memperkenalkan diri. Saya Joyce Jasmine Ansori dari Kowani. Saya di Kowani bertugas sebagai Ketua Bidang Humas Hubungan Masyarakat Kowani. Saya ingin memberikan tanggapan mengenai materi-materi yang telah disampaikan tadi. Bahwa sejak pandemi COVID-19 merebak 2 tahun lalu, Kowani sebagai organisasi terbesar dan tertua di Indonesia telah mempelopori transisi digital untuk menyosialisasikan dan memberikan edukasi sehubungan dengan COVID-19 melalui webinar. Kowani telah mengadakan kurang lebih 300 webinar selama masa pandemi dan mendapat penghargaan dari MURI internasional sebagai organisasi yang paling banyak melakukan kegiatan selama masa pandemi. Webinar-webinar tersebut mencakup pendidikan kesehatan ibu dan anak, tentang kehamilan, tentang ibu menyusui, serta bagaimana membangun ketahanan pangan rumah tangga dengan mengajarkan cara berkebun di lahan sempit, cara beternak ikan untuk mendapatkan makanan bergizi dan murah untuk keluarga. Di masa pandemi, ketika semua fokus diarahkan ke COVID-19, menyebabkan terganggunya akses perempuan terhadap layanan kesehatan, Kowani tetap berkomitmen mendidik perempuan untuk bertahan hidup. Kowani meyakini betapa penting peran perempuan di masyarakat, dan dengan demikian kita percaya bahwa mendidik perempuan adalah kunci untuk mencerdaskan bangsa. Program Ibu Bangsa bertujuan memerangi peningkatan pertumbuhan terhambat yang diperburuk oleh penurunan ekonomi akibat pandemi, keterbatasan akses nutrisi bagi ibu hamil dan anak balita. Saat ini kami sedang memulai gerakan Ibu Bangsa dalam percepatan penurunan stunting. Bekerja sama dengan organisasi Pita Putih Indonesia, dengan 98 organisasi anggota Kowani, bekerja sama dengan BKOW dan GOW di seluruh Indonesia. Kami berharap dengan penyebaran kasus yang akhirnya menurun di seluruh dunia dan reklasifikasi virus sebagai endemi, para ibu akan mendapatkan kembali akses yang setara ke layanan kesehatan dan menurunnya angka kematian ibu, angka kematian anak, stunting,
pernikahan dini, KDRT, dan masalah-masalah tragis lainnya, sehingga perempuan bisa lebih sehat dan berdaya untuk bisa pulih bersama dalam keluarga, masyarakat, Indonesia, dan akhirnya tingkat dunia. Demikian tanggapan dari kami. Terima kasih. Salam Ibu Bangsa, merdeka melaksanakan Dharma. W20 recover together, equally, pulih bersama setara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke penanggap berikutnya, yaitu Ibu Weni Nasution selaku Ketua Umum Wanita FKPPI. Beliau berhadir secara online. Bu Weni sudah siap untuk berhadir memberikan mohon maaf bisa berhadir ya Bu. Silahkan Ibu Weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya adalah salah satu anggota dari Kewani yang masuk di dalam Kewani. Kami dari Wanita FKPPI, nama saya Weni Nasution, kebetulan saya hadir di acara pada siang sore hari ini. Nama saya Weni Nasution, saya Ketua Umum Organisasi Wanita Forum Komunikasi Putra-Putri TNI Polri. FKPPI yang kami singkat yaitu merupakan wadah dari rumah bersama bagi para putra-putri TNI Polri, di mana anggotanya kalau tercatat dari pendataan kami ada 7 juta. Ada 7 juta anggota FKPPI yang terdiri dari pengurus di daerah maupun di cabang maupun di rayon. FKPPI antara anggota ada ikatan batin untuk membangun energi yang kuat. Karena latar belakang pendidikan keluarga yang sama yang terus dipupuk dalam sebuah kebersamaan dalam suatu pemikiran yang mana memajukan keluarganya, masyarakat, bangsa, dan negara. Spesifikasi kami di dalam FKPPI adalah lebih terfokus kepada keluarga besar TNI Polri. Jadi memang kami mengususkan bahwa tidak ada yang harus kami pikirkan adalah keluarga kami sendiri. Setelah itu kita bisa bersinergi dengan organisasi-organisasi yang ada di luar daripada Kewani. Pada zaman kemerdekaan, peran perempuan mempunyai peran sentral dalam pendukung perjuangan. Di masa pandemi, peran perempuan sangat vital. Tidak hanya memastikan keluarganya tetap sehat dan terhindar dari COVID-19, tapi juga memperkuat stabilitas keluarganya. Bisa dikatakan bahwa perempuan berada di garis terdepan, garda terdepan dalam memerangi pandemi ini. Kita semua tahu bahwa untuk kaum perempuan harus aktif dalam turut serta menyehatkan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Beberapa hal yang kami lakukan di dalam organisasi, diantaranya adalah sosialisasi, edukasi melalui daring, dan konseling juga, dalam bentuk bermacam-macam webinar mengenai COVID ataupun penyemprotan di kompleks-kompleks kami sendiri, keluarga besar dengan disinfektannya, memberikan bantuan sembako karena masalah perekonomian yang akhir-akhir kita ketahui selama pandemi sangat-sangat vital. Dan kemudian kami juga memberikan masker, alat pelindung diri, dan vaksinasi yang sudah diberikan ke seluruh Indonesia. Di dalam masalah perekonomian, kami juga mengangkat bahwa kita juga memberikan penyuluhan-penyuluhan melalui hydroponic plantation maupun mengadakan petani milenial. Kenapa? Karena ini adalah kaitannya dengan perekonomian, di mana perekonomian kita harus meningkatkan kesejahteraan daripada keluarga besar TNI Polri, yang mana mereka, para orang tua kami, telah bersusah payah untuk terus menjaga keamanan negara ini dengan baik. Dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga telah dilakukan pelatihan usaha rumahan yang kita tahu bersama adalah UMKM, bagaimana membuat usaha mandiri yang menghasilkan uang tanpa harus keluar rumah. Digitalisasi menjadi hal yang sangat penting, di mana akses keluar rumah sangat terbatas. Namun dengan digitalisasi melalui sosial media maupun marketplace-nya,
membuat perempuan mulai bertransformasi dari berjualan yang konvensional menuju pemasaran digital. Wanita yang menjalani bisnisnya dengan tidak mengabaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, yang kita sebut adalah mompreneur, menjadi andalan rumahan yang didirikan oleh wanita, di mana mereka menggabungkan antara bisnis dengan tugas sebagai ibu dalam pengasuhan anak dan urusan rumah tangga, didukung dengan semangat kebersamaan sebagai putra-putri TNI Polri yang saling membantu sesamanya membuat ekonomi perempuan untuk tetap berjalan baik dalam perekonomian maupun menjaga kesehatan daripada setiap anggota baik wanita dan anak. Menjadi mompreneur, perempuan wanita ini menjadikan dirinya menjadi diri sendiri dan membuktikan eksistensinya, menjadikan bos istilah kami bagi dirinya sendiri. Dan ini membantu menambah penghasilan yang tentunya akan kembali kepada keluarga, menerima tantangan dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Peran perempuan untuk senantiasa memberi rasa optimisme kepada keluarga, masyarakat, bahwa masih ada harapan dan pelajaran di balik pandemi ini. Tidak ada yang sempurna karena memang pandemi ini tidak kita maui. Karena memang pandemi ini harus kita hadapi dengan baik. Dan kita harus akhirnya nanti berjalan seiring dengan kondisi pandemi yang ada. Perempuan justru menjadi ujung tombak dalam hal ini, baik bagi keluarga, masyarakat, manusia, dan bangsa. Dengan memastikan keluarga yang sehat dan kuat, perempuan juga turut andil dalam mendorong ketahanan bangsa untuk pulih bersama dalam kesetaraan gender. Saya berharap dalam kesempatan ini bahwa organisasi FKPPI ke depannya selalu kita harus bergandengan tangan. Karena melalui organisasi Kowani, justru disinilah kita tempatnya. Bahwa kita bisa bersama-sama untuk mengangkat masalah-masalah yang sekarang sedang terjadi di dunia. Melalui stunting, melalui kesehatan, melalui pendidikan wanita, mengedukasi wanita dan para generasi muda. Supaya menjadi generasi global yang lebih paripurna. Sekali lagi terima kasih kesempatannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk tanggapan dari Ibu Eni. Kita lanjut ke penanggap terakhir, Pak Rohidin Sudarno, SEMS dari Pita Putih Indonesia. Kepada Pak Rohidin, waktu 2 menit maksimal Bapak. Ya. Persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ada beberapa hal yang ingin kami tanggapi, sekaligus juga memberi masukan. Pertama, kami mengapresiasi sekali lagi terkait dengan upaya ini, sekaligus juga kedepannya diharapkan untuk forum-forum ataupun acara yang terkait dengan kesehatan reproduksi dan juga perempuan ini untuk W20 bisa menurunkan ke dalam langkah-langkah yang konkret, sekaligus juga bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat khususnya perempuan dan pihak-pihak yang mungkin masih marginal. Yang kedua yaitu terkait dengan bagaimana kemudian peran laki-laki. Bagaimanapun masalah perempuan, masalah kesehatan reproduksi, masalah stunting, masalah kesehatan anak, itu juga dilibatkan, penting untuk pelibatan laki-laki, baik sebagai ayah, sebagai paman, sebagai suami, sebagai kakek, dan sebagainya. Karena bagaimanapun peran laki-laki ini cukup memberikan peluang yang positif, sekaligus juga memberikan pemahaman agar peran ini kedepannya bisa langsung konkret dan memberi manfaat kepada peningkatan kesehatan reproduksi baik untuk anak maupun isu-isu kesehatan yang lain termasuk stunting. Yang ketiga yaitu terkait dengan teknologi ataupun juga digitalisasi informasi, diharapkan juga bisa lebih simpel, lebih mudah, bisa juga dilakukan oleh semua kalangan, termasuk juga penduduk ataupun warga di pedesaan, juga perempuan-perempuan yang ada di pinggiran,
di daerah-daerah terpencil, agar manfaat teknologi ini bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh mereka. Dan yang terakhir, saya pikir penting bagaimana juga kolaborasi dan sinergitas dan juga konvergensi baik pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan juga di desa, sehingga upaya-upaya yang forum-forum seperti ini kami dari PPI berkomitmen bagaimana pelibatan laki-laki baik sebagai kepala rumah tangga maupun sebagai ayah, sebagai suami, sebagai kakek, maupun juga sebagai mitra dalam upaya peningkatan maupun promosi kesehatan perempuan dan anak ini diharapkan jauh lebih baik. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengapresiasi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rohidin untuk tanggapannya. Dengan berakhirnya sesi tanggapan, maka sesi seminar hari ini pun telah berakhir. Izinkan saya menyampaikan sedikit closing statement terkait dengan rangkaian acara seminar sore ini. Pemberdayaan perempuan yang akan kita galakkan ini merupakan suatu hal yang penting untuk peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, sehingga nanti bisa menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian anak. Mari kita sama-sama bangkit, mari kita bangkit untuk menjadi individu yang lebih baik. Berikan aplaus kepada narasumber dan para penanggap sore ini. Saya selaku moderator memohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan selama jalannya acara. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Naita. Izin pamit.